Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkina Anggreni Budi Cahyani, NIM 371 dari kelas Ekonomi Syariah 4H. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam melakukan analisis regresi linear sederhana menggunakan SPSS. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah praktik statistik. Sebelum kita masuk ke contoh soal dan langkah-langkahnya, alangkah baiknya kita mengetahui untuk apa sih analisis regresi linear sederhana itu. Nah, analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh satu variabel independen atau yang biasanya disebut variabel X terhadap variabel dependen atau yang biasanya disebut variabel Y. Setelah mengetahui kegunaan dari analisis regresi linear sederhana, kita akan masuk ke contoh soal. Di sini sudah ada sebuah contoh soal. Seorang peneliti ingin mengetahui seberapa besar sumbangan efektif antara motivasi kerja dengan prestasi kerja. Untuk itu, diambil sampel secara random di bagian operator sebanyak 30 subjek dengan data sebagai berikut. Nah, di sini sudah tertera 30 data mengenai motivasi dan prestasi kerja. Setelah membaca soal, langkah pertama yang dilakukan adalah merumuskan sebuah hipotesis. Di sini kita akan merumuskan dua hipotesis. Hipotesis pertama adalah hipotesis 0. Rumusan hipotesis ini berbunyi motivasi kerja tidak berhubungan atau tidak berpengaruh terhadap prestasi kerja. Hipotesis yang kedua adalah hipotesis alternatif. Rumusan hipotesis ini berbunyi motivasi kerja berhubungan atau berpengaruh terhadap prestasi kerja. Setelah merumuskan hipotesis, kita akan masuk ke langkah-langkah dalam melakukan analisis regresi linear sederhana menggunakan SPSS. Langkah pertama yang dilakukan yaitu masuk ke variabel view. Kolom name pada baris pertama kita isi X, untuk baris yang kedua kita isi dengan Y. Lalu kolom label pada baris pertama kita isi motivasi kerja, dan untuk baris yang kedua kita isi dengan prestasi kerja. Pada kolom desimal kita ubah menjadi 2, yang berarti akan ada 2 angka di belakang koma pada data yang akan dimasukkan. Dan untuk kolom measure-nya kita ganti dengan scale. Selanjutnya kita masuk ke data view. Di sini kolom variabel sudah berubah menjadi X dan Y sesuai dengan variabel view yang sudah diatur. Kemudian masukkan data motivasi kerja yang sebanyak 30 data tadi ke kolom X, dan untuk data prestasi kerja kita masukkan ke kolom Y. Setelah data selesai dimasukkan, kita akan melakukan analisis regresi linear sederhana. Caranya kita pilih Analyze, kemudian klik Regression, dan pilih Linear. Maka akan muncul seperti ini. Variabel prestasi kerja kita pindahkan ke kolom dependen, dan variabel motivasi kerja kita pindahkan ke kolom dependen. Lalu klik OK. Setelah klik OK, maka akan muncul beberapa tabel output seperti ini. Namun, di sini kita akan fokus pada tabel output model summary dan koefisien untuk menyimpulkan rumusan hipotesis yang telah kita buat. Untuk langkah selanjutnya, kita akan melakukan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana ini dapat mengacu pada dua hal, yaitu yang pertama membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05, dan yang kedua membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Namun untuk kali ini kita akan menggunakan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05 yang memiliki dua aturan, yaitu yang pertama apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan yang kedua, apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya, kita lihat hasil output pada tabel koefisien. Nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,000, yang berarti lebih kecil dari 0,05.
Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel X yaitu motivasi kerja berhubungan atau berpengaruh terhadap variabel Y yaitu prestasi kerja. Apabila kita sambungkan dengan rumusan hipotesis yang telah dibuat, maka H0 ditolak dan H alternatif diterima. Kemudian kita lihat hasil output pada tabel model summary. Pada bagian R² menunjukkan besar sumbangan variabel X yaitu motivasi kerja terhadap variabel Y yaitu prestasi kerja sebesar 99,8. Mengapa tidak 0,998? Karena 0,998 itu tadi kita kalikan dengan 100. Kembali pada soal, bahwa peneliti ingin mengetahui seberapa besar sumbangan efektif antara motivasi kerja dengan prestasi kerja, maka pada analisis regresi linear sederhana ini dapat disimpulkan bahwa variabel X yaitu motivasi kerja berhubungan atau berpengaruh terhadap variabel Y yaitu prestasi kerja sebesar 99,8. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Rifki Sahara MPD selaku dosen pada mata kuliah praktik statistik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.